baik. Perkenalkan dengan saya Novianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Kita lanjut untuk masuk ke soal pertama. Soal pertama, pengendalian risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Dalam penerapan pengendalian risiko operasional, perusahaan dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional. Kemudian, sebutkan dan jelaskan upaya mitigasi risiko operasional tersebut serta berikan contohnya. Lalu saya lanjut ke jawabannya. Di sini ada beberapa strategi mitigasi risiko operasional yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah membuat dan menerapkan prosedur operasional yang jelas. Untuk mengurangi risiko operasional, perusahaan perlu menyusun prosedur standar yang jelas dan memastikan implementasinya di seluruh lini. Contohnya, dalam industri transportasi, SOP inspeksi kendaraan secara rutin dilakukan untuk mencegah kerusakan yang berujung pada kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan sistem pengawasan internal. Sistem kontrol internal yang kuat membantu perusahaan mendeteksi dan mencegah kesalahan atau pelanggaran. Sebagai contoh, dalam industri keuangan, transaksi bernilai besar selalu melalui verifikasi ganda guna mencegah terjadinya fraud. Poin ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan. Karyawan adalah salah satu elemen kunci dalam mitigasi risiko. Perusahaan perlu melatih karyawan secara rutin agar mereka memahami potensi risiko dan langkah mitigasi. Misalnya, operator mesin di perusahaan manufaktur dilatih untuk menangani peralatan secara aman guna mengurangi kecelakaan kerja yang akan terjadi. Keempat, pemanfaatan teknologi canggih. Teknologi membantu mengotomatisasi proses dan mengurangi kesalahan manual. Contohnya, perusahaan retail menggunakan sistem barcode untuk manajemen inventaris guna meminimalkan kesalahan stok perusahaan. Kelima, menyebarkan risiko melalui disertifikasi operasional. Disertifikasi operasional atau proses dapat mengurangi dampak gangguan. Misalnya, perusahaan IT yang melakukan data center cadangan di lokasi lain dapat memastikan kelangsungan operasional meskipun terjadi bencana di salah satu lokasi. Yang keenam, menyusun rencana kontinuitas bisnis atau BCP. Perencanaan darurat sangat penting untuk menghadapi kejadian tak terduga. Sebagai contoh, perusahaan perbankan seringkali memiliki rencana BCP yang mencakup pemindahan aktivitas ke lokasi cadangan saat terjadinya bencana alam atau gangguan lainnya. Ketujuh, mengalihkan risiko melalui asuransi. Menggunakan asuransi adalah cara efektif untuk memitigasi kerugian finansial akibat risiko tertentu. Misalnya, perusahaan konstruksi sering membeli asuransi proyek untuk melindungi dari potensi kerugian akibat kecelakaan atau terjadinya bencana alam. Yang kedelapan, melakukan audit dan pemantauan secara rutin. Audit rutin memastikan perusahaan dapat mendeteksi risiko lebih awal. Contohnya, perusahaan retail melakukan audit inventaris setiap bulan untuk mendeteksi adanya selisih stok atau kehilangan barang. Kesimpulan, mitigasi risiko operasional adalah proses yang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Dengan menerapkan langkah ini, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberlanjutan operasional. Soal kedua, risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Jika Anda seorang direktur utama sebuah perusahaan, sebutkan dan jelaskan
Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan agar Anda tidak terkena masalah hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah yang tepat yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah memastikan legalitas dan kepatuhan perusahaan. Pastikan seluruh aspek legalitas perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, peraturan lingkungan, dan peraturan perpajakan telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara berkala, lakukan pengecekan terhadap semua dokumen legal perusahaan agar tidak ada yang kadaluarsa atau tidak sesuai. Kemudian, yang kedua adalah mengkaji ulang peraturan yang relevan. Perusahaan harus selalu memperbarui informasi terkait regulasi yang berlaku di bidang usaha yang dijalankan, melibatkan ahli hukum atau regulator industri untuk memahami implikasi hukum dari setiap kebijakan atau perubahan peraturan yang juga sangat penting. Ketiga, menyusun dan menandatangani kontrak dengan hati-hati. Kontrak adalah landasan hukum dari setiap kerjasama bisnis. Pastikan kontrak disusun dengan jelas, memuat hak dan kewajiban para pihak, serta disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku. Perusahaan divisi hukum atau konsultan hukum eksternal sangat penting dalam proses ini untuk menghindari celah hukum. Yang keempat adalah menyempurnakan mekanisme pengikatan anggunan. Jika perusahaan melakukan pengikatan anggunan, pastikan prosesnya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Pengikatan anggunan harus memiliki kekuatan hukum yang jelas, seperti pendaftaran fidusia untuk barang bergerak dan pencatatan di Badan Pertahanan Nasional atau BPN untuk aset tetap milik perusahaan. Kelima, membentuk tim hukum internal yang kompeten. Membangun tim hukum internal yang andal, memastikan perusahaan memiliki dukungan langsung dalam mengelola aspek-aspek yuridis. Tim tersebut bertugas menangani perjanjian, analisis risiko hukum, dan memberikan rekomendasi hukum sebelum mengambil keputusan strategis. 6. Melakukan due diligence pada mitra bisnis. Sebelum menjalani kemitraan, lakukan pemeriksaan latar belakang terhadap calon mitra bisnis. Hal tersebut mencakup memastikan legalitas perusahaan mitra, reputasi, dan rekam jejak dalam memahami kewajiban hukum. Yang ketujuh adalah memberikan pelatihan hukum untuk karyawan. Edukasi kepada karyawan mengenai risiko hukum dan tata cara pengelolaannya penting untuk menghindari pelanggaran. Pelatihan reguler mengenai hukum perusahaan, anti penyuapan, perlindungan data, dan kepatuhan regulasi membantu karyawan memahami tanggung jawab mereka dalam mendukung legalitas perusahaan. Yang kedelapan adalah menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat. Pengendalian internal yang kuat membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan hukum dalam perusahaan. Proses tersebut melibatkan audit internal, pelaporan transparan, dan membentuk mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Yang kesembilan adalah menggunakan asuransi hukum. Perusahaan dapat mengantisipasi risiko hukum tertentu dengan menggunakan asuransi hukum. Hal tersebut membantu mengurangi beban finansial akibat potensi gugatan hukum atau penyelesaian sengketa. Kesimpulan, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko hukum, melindungi asetnya, dan menjaga operasional bisnis agar tetap aman. Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlanjutan perusahaan. Soal ketiga, Anda adalah CEO sebuah perusahaan ternama. Perusahaan yang Anda pimpin mengalami penurunan reputasi karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Hal ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan dalam menanggulangi permasalahan reputasi ini. Sebagai seorang CEO, saya akan melakukan langkah-langkah strategi
untuk menanggulangi penurunan reputasi perusahaan akibat persepsi negatif. Berikut adalah langkah-langkah yang akan saya ambil. Yang pertama adalah meningkatkan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Langkah pertama yang saya ambil adalah memperkuat program CSR perusahaan. Saya akan memastikan bahwa perusahaan lebih aktif dalam berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui kegiatan sosial, lingkungan, maupun memperdaya manusia. Program-program ini dapat memperbaiki citra perusahaan dan menunjukkan bahwa kita peduli dengan dampak sosial. Yang kedua, melakukan evaluasi internal secara cepat dan transparan. Penting bagi saya untuk segera melakukan evaluasi internal untuk memahami akan masalah dari persepsi negatif yang berkembang. Saya akan membentuk tim untuk menyelidiki situasi ini dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Proses evaluasi akan dilakukan secara transparan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada publik bahwa perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan. Selanjutnya, yang ketiga, mengelola komunikasi krisis dengan cepat dan terbuka. Saya akan segera merespon isu yang ada dengan pernyataan resmi yang jelas dan terbuka. Dalam pernyataan ini, saya akan menjelaskan fakta-fakta yang ada, langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki situasi, serta komitmen perusahaan dalam menanggulangi masalah. Kecepatan dan keterbukaan dalam komunikasi sangat penting untuk meredakan ketegangan. Yang keempat, menyediakan saluran informasi yang transparan. Untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak terdistorsi, saya akan membuka saluran komunikasi yang transparan seperti website perusahaan, media sosial, dan newsletter. Dengan saluran tersebut, saya ingin memastikan bahwa semua stakeholder dapat mengakses informasi yang sah dan jelas tentang tindakan yang diambil oleh perusahaan. Yang kelima, mengukur dan memantau reputasi secara berkala. Setelah langkah-langkah awal dilakukan, saya akan terus memantau dampak dari upaya-upaya yang diambil. Saya akan menggunakan food survey atau alat analisis untuk mengukur apakah persepsi publik terhadap perusahaan mulai membaik. Pemantauan penting untuk menilai apakah strategi yang diterapkan efektif atau perlu adanya diperbaiki. Yang keenam, memberdaya karyawan sebagai duta perusahaan. Karyawan adalah aset penting dalam memulihkan reputasi perusahaan. Saya akan memastikan bahwa mereka memahami langkah-langkah yang diambil dengan mengajak mereka untuk berperan sebagai duta perusahaan yang positif. Karyawan yang merasa diberdayakan dan dipahami akan lebih mampu membantu menyampaikan pesan positif kepada pelanggan dan juga mitra bisnis. Selanjutnya adalah yang ketujuh, melibatkan stakeholder secara aktif untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terkait. Saya akan berkomunikasi langsung dengan stakeholder utama seperti pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Saya akan mendengarkan kekhawatiran mereka dan jelas apa yang sedang dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Keterlibatan stakeholder akan membantu membangun kembali kepercayaan. Yang kedelapan adalah memperbaiki strategi komunikasi. Saya akan memperbaiki strategi komunikasi perusahaan agar lebih proaktif dan responsif. Ini termaksud menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan pesan positif yang langsung dari perusahaan. Komunikasi yang lebih baik akan membantu memperbaiki citra perusahaan secara keseluruhan. Yang kesembilan adalah melibatkan ahli reputasi atau konsultan PR. Jika perlu, saya akan melibatkan konsultan PR atau ahli reputasi yang berpengalaman untuk memberikan pandangan luar yang objektif. Konsultan dapat membantu mengelola krisis dan memberikan saran tentang bagaimana cara terbaik untuk memulihkan citra perusahaan dalam waktu singkat. Yang ke-10 adalah mengintegrasikan nilai-nilai perusahaan dalam operasional. Saya akan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan perusahaan mencerminkan nilai-nilai inti yang kita junjung, seperti integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Menunjukkan bahwa kita tidak hanya memberikan tentang nilai-nilai tersebut, tetapi juga mengimplementasikannya dalam setiap aspek operasional melalui perusahaan
dan akan membantu membangun kembali kepercayaan publik. Kesimpulan, dengan langkah-langkah yang tepat seperti meningkatkan program CSR, melakukan evaluasi internal dan transparan, serta mengelola komunikasi secara efektif, saya yakin perusahaan dapat mengatasi penurunan reputasi, mengembalikan citra positif, dan membangun kembali kepercayaan stakeholder adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.